Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Ardiah dengan NIM 2310953032, kelompok 21 pada praktikum sistem digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada tugas pendahuluan satu pada modul satu dengan percobaan satu yaitu pada kondisi 5. Nah, di sini diperintahkan kondisi 5 adalah buatlah sebuah rangkaian lengkap yang memuat tiga gerbang NAND dengan tiga input, dua input, dan empat input. Kemudian gerbang NOR dengan dua input dan empat input, kemudian dua gerbang XOR dan satu gerbang XNOR. Lalu output akhir dari rangkaian seluruhnya itu ditunjukkan dengan LED biru atau logic probe. Di sini saya memakai logic probe, di mana input awalnya itu berupa tiga saklar SPDT. Baik, saya jalankan. Nah, di sini untuk saklarnya sendiri itu bisa dimisalkan saja. Jadi pada saklar pertama itu saya aktifkan dengan eh, arusnya itu menuju ke sumber, lalu outputnya itu adalah satu. Lalu saklar kedua itu saya saya off-kan dengan arusnya itu menuju ke ground, lalu outputnya itu adalah nol. Lalu saklar ketiga saya aktifkan dengan arusnya itu menuju ke sumber, lalu outputnya itu adalah satu. Nah, selanjutnya pada gerbang NAND dengan dua input. Dengan dua input ini, yang pertama pada dari saklar satu dan saklar kedua, yaitu satu dan nol. Nah, untuk pengertian dari NAND sendiri itu adalah not dari N. N itu adalah operasi perkalian. Nah, di sini kan inputnya itu adalah satu dan nol. Berarti satu dikali nol sama dengan nol. Karena dia adalah not, itu adalah keterbalikan dari inputnya, maka outputnya itu bernilai satu. Karena satu dikali nol itu adalah nol, maka outputnya itu adalah satu karena dia not. Lalu selanjutnya pada NAND dengan empat input, yang dimana inputnya itu ada satu, nol, nol, satu, yang dimana satu dikali nol, nol, nol dikali nol, nol, nol dikali satu, ya ialah satu, nol. Nah, maka hasil inputnya itu adalah nol, maka outputnya itu adalah satu karena dia kebalikan dari nol karena ada notnya. Nah, selanjutnya pada NAND dengan tiga input, yang dimana itu ada input nol satu satu, nol dikali satu nol, nol dikali satu ialah nol. Maka didapatkanlah hasilnya itu inputnya adalah nol. Nah, karena outputnya itu ada not, maka keterbalikan dari nol adalah satu. Lalu selanjutnya menuju ke gerbang gerbang NOR dengan dua input dan empat input. Yang pertama itu adalah pada gerbang NOR dua input. Yang dimana itu tuh dari gerbang gerbang NAN satu dengan dua input, lalu gerbang NAN kedua dengan empat input, lalu menujulah ke gerbang NOR yang dua input. Yang di sini di mana inputnya itu adalah satu dan satu. Nah, untuk pengertian dari NOR itu adalah not dari OR. OR itu operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya karena satu ditambah satu sama dengan satu, maka hasil inputnya itu satu. Lalu keluaran outputnya itu nol. Kenapa nol? Karena ada not di gerbang OR-nya. Lalu selanjutnya untuk gerbang NOR dengan empat input, ialah inputnya ada satu, 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 satu. Nah, di mana satu ditambah satu adalah satu ditambah satu adalah satu ditambah satu adalah satu. Maka hasil input dari NOR empat input ini adalah satu. Lalu outputnya itu adalah nol. Kenapa nol? Karena ada not di outputnya. Jadi keterbalikan dari satu ialah nol. Lalu selanjutnya menuju ke gerbang XOR. Nah, di sini gerbang XOR-nya ada dua input. Jadi pengertian dari XOR sendiri adalah eksklusif dari OR, yang dimana ketik OR ini adalah penjumlahan. Jadi ketika nilai 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 input penjumlahannya itu adalah genap, maka hasilnya adalah satu. Nol. Jadi kalau misalkan ketika penjumlahan penjumlahannya itu adalah hasilnya ganjil, maka hasilnya adalah satu. Jadi di sini eh ya betul. Jadi hasil penjumlahannya itu ketika dia genap maka outputnya itu akan bernilai nol, dan ketika dia ganjil maka outputnya itu akan bernilai satu.
Jadi di sini untuk gerbang XOR-nya itu inputnya itu ada nol dengan nol. Jadi nol ditambah nol sama dengan nol. Makanya nol itu adalah genap. Makanya outputnya itu adalah 0. Untuk XOR yang U7 itu inputnya ada nol dengan nol. Nol ditambah nol sama dengan nol. Nol itu adalah genap, maka dia outputnya akan nol. Lalu selanjutnya akan menuju ke gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR ini keterbalikan dari gerbang XOR karena ada NOT. NOT itu kebalikan dari nilai input. Jadi, di sini inputnya itu ada nol sama nol. Jadi, nol ditambah nol sama dengan nol. Nol adalah genap, maka hasilnya itu adalah nol. Karena di sini ada NOT, maka keterbalikan dari nol ialah satu. Jadi, gerbang logika akhirnya ialah satu. Nah, mungkin walaupun kita acak-acak saklarnya, dia hasil akhirnya itu bakalan tetap satu. Kenapa dia bakalan tetap satu? Karena gerbang XOR ini akan akan selalu sama nilai outputnya. Jadi bisa bisa 00 atau 11. Ya, mungkin bisa diacak-acak. Jadi, walaupun kita acak pun switch-nya dia akan berlogika satu ujung-ujungnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.